sebenarnya menjelaskan apa, ya. Jadi yang pertama itu adalah pemotongan PPh, pemotongan pajak, ya. Sebentar. Ya. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri, ya. Oke, dilakukan oleh, nah, ya nanti kita lihat. Jadi intinya dari sini kita bisa lihat nih, kalau 21 itu berarti pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan. Nah, penghasilan ini terkaitnya dengan ada pekerjaan, ada jasa, atau kegiatan. Dengan nama dalam bentuk apapun. Nama dalam bentuk apapun misalnya gaji, honorarium, fee, atau bisa komisi, bisa juga uang pensiun, atau bisa juga uang pesangon, ya bisa juga hadiah. Nah itu berarti dalam arti yang luas ya, yang memang kita bisa kategorikan sebagai penghasilan. Nah, yang terpenting lagi di sini adalah diterima atau diperoleh WP orang pribadi. Jadi dalam hal ini penghasilan yang diterima oleh WP orang pribadi dan dengan statusnya adalah dalam negeri. Ya, jadi di sini menekankan apa? Kalau penghasilan diterima badan itu nggak akan kena PP Pasal 21, nggak akan mungkin kena PP Pasal 21. Ya, kalau badan, kalau WP-nya badan. Kecuali badan ini sebagai pemotong, gitu. Dia memberikan penghasilan kepada pihak lain, maka dia harus memotong pasal 21. Oke, berarti sebagai pemotong bisa, gitu ya. Nah, lalu berikutnya ya statusnya dalam negeri. Nah, ini ditekankan di sini bahwa mereka ini berstatus WP dalam negeri. Itulah yang dikenakan 21. Nah, barangkali kalau misalnya mau dibandingkan, ada juga penghasilan hubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Tapi yang diterima WP luar negeri. Nah, berarti kalau WP luar negeri kena 21. Tapi nanti kita pelajari di PPh pasal 2. Nah, ya, oke. Nah, sekarang yang A, B, C, D ini apa? Nah, ini menjelaskan mengenai apa? Ini kan diawali dengan kata-kata pemotongan pajak atas penghasilan bla 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 yang dilakukan oleh, nah ini dalam artian si pemotong pajaknya, ya pemotong pajaknya. Karena kembali lagi kalau kita belajar PPh, jenis pajak apapun pasti standarnya adalah Anda mesti tahu dulu siapa yang dikenakan pajak, berarti kita harus tahu dulu wajib pajaknya. Apa yang dikenakan pajak, berarti itu kita bicara objek pajaknya. Nah, lalu kalau PPh ini masuk kategori PPh Output, berarti Anda mesti tahu juga siapa pemotong pajaknya. Nah, ini yang dijelaskan di pasal 21 nomor 1 ya. Ini adalah sebetulnya para pemotong pajaknya ya, yaitu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lainnya dengan imbalan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Ya, apa-apa kita baca aja dulu ya, nanti kita detailnya di PPT ya. Lalu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Lalu yang C, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Ya. Lalu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ya. Lalu penyerahan kegiatan melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suara. Jadi intinya ini adalah para pemotong pajak ya, yang tentunya memberikan penghasilan kepada WP dalam negeri ya, orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan ya. Nah, lalu dibahas juga di nomor 2 ya. Ini yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja. Sebagai pemberi kerja yang melakukan pemotongan pajak. Nah, ini ada pengecualian. Intinya sih ini mudah saja. Kalau mereka itu bukan sebagai subjek pajak, kita udah pelajari ya di PPh umum. Di pasal 2 ya, Undang-Undang PPh,
Kalau dari awal dia bukan subjek pajak, maka masuk ke pasal berikutnya pun itu bukan subjek pajak. Sehingga ketika dia bukan subjek pajak, maka dia pun bukan sebagai pemotong pajak. Ya, nah, ini nomor 3 menjelaskan dengan objek pajaknya. Ya, ini 3 dan 4 ya. Oke ya, yang sekarang di sini ya. Yang nomor 3. Jadi yang dikenakan PPh pasal 21 itu adalah penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan ya. Nah, jadi itu objek pajaknya. Dengan dasar pengenaannya apa? Jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan ya. Lalu juga ada iuran pensiun dan ada penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau bahasa undang-undang ya ringkas begini ya. Tapi di sini kita sudah bisa mengambil beberapa intinya lah, poin intinya. Bahwa penghasilannya itu adalah penghasilan yang diterima pegawai tetap atau yang diterima oleh pensiun. Ya, yang diterima tentu secara bulanan. Ya, lalu dalam hal ini ya, penghasilan itu yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat di PPT yang lebih jelas. Atau bisa juga salah satunya, bukan salah satunya, yang kedua ya. Jadi setelah nomor 3 ini adalah terkait dengan penghasilan ya, penghasilan pegawai tetap atau pensiunan. Ada juga penghasilan pegawai harian, mingguan setelah pegawai tidak tetap, lainnya yang dipotong pajak ya, yang merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Ya. Jadi itu ya, tapi ini pun hanya 2 sebetulnya. Ini hanya 2 dari sekian banyak objek pajak PPh pasal 21. Nah, lalu untuk tarif. Tarif yang dikenakan adalah dikenakan pasal 17 ayat 1. Ya. Pasal 17 ayat 1 yang kita sudah pelajari, tarif progresif orang pribadi ya, yang mulainya 5% dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, 21 ini ada yang mengenakan tarif pasal 17, ada juga yang lain. Nah, nanti kita lihat apa itu ya. Nah, lalu di sini diberi penekanan juga apabila WP tidak memiliki NPWP, maka ada pengenaan lebih tinggi 20%. Ya, dari tarif yang diterapkan bagi WP yang dapat menunjukkan NPWP. Jadi contohnya, kita ngitung nih PPh pasal 21-nya terhutang 100.000 gitu ya. Tapi dia nggak punya NPWP, jadi ada tambahan 20%, berarti dia harus bayar 120.000 ya. Jadi itu ya. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan yang warna-warna hijau. Oh, bentar. Ya, ini warna hijau penjelasannya ya, tapi saya nggak akan bahas ini, nanti kita langsung ke PPT-nya ya. Nah, nomor 8 ada ini menegaskan aja lah dari apa yang sudah disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi penjelasan yang detail, yang yang rinci gitu ya, lalu yang sangat teknis itu dijelaskan di peraturan Menteri Keuangan. Yang tadi saya sampaikan ya, ada turunan aturan ya dari undang-undang. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat dalam bentuk PPT? Sudah, Bu. Sudah. Coba saya slide show dulu ya. Nanti saya coba cek. Berubah nggak nih halamannya? Enggak. Enggak ya. Ya, sudah. Berarti memang dari tadi selalu masalah aja ya. Jadi kita dalam bentuk begini aja. Mana ya? Nah, kalau gini gimana? Kalau gini berubah nggak? Berubah. Ya, oke. Nah, sekarang lihat dulu sebentar. Ya, oke.
Jadi ya, tadi yang sudah kita lihat di undang-undangnya, yang dimaksud PPh pasal 21 adalah ya, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Ya, tadi saya sudah kasih beberapa penekanan di sini. Mau nggak mau dipahami dan diingat ya. Saya kira itu dua hal yang memang saling terkait. Nggak paham tapi nggak ingat, ya sulit juga ya. Kalau misalnya ingat saja tapi nggak paham, ya ketika misalnya Anda diberikan soal yang sedikit aja modifikasinya, sulit nanti Anda bisa mengerjakan ya. Jadi mau nggak mau harus bareng untuk antara memahami dan mengingat ya. Jadi referensinya Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, ini tentu yang kita acu ya sampai 2021. 2022 ke sini tentu mengacu pada Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Lalu ada aturan turunannya PMK nomor 16 tahun 2016 ya. Lalu PMK nomor 262 tahun 2016 dan PMK nomor 16 tahun 2010. Sama ini saya ngambil dari referensi beliau nih ya. Oke. Nah, jadi di sini memang walaupun gitu ya, walaupun kita fokus di pasal 21, tapi di sini ada beberapa mengaitkan dengan PPh pasal 26 gitu. Karena memang kalau nanti Anda lihat di SPT-nya di form laporan itu 21 26 memang disatukan. Ada yang disatukan walaupun tidak semuanya untuk objek pajaknya itu dilaporkan di satu form yang sama. Tapi nggak apa-apa supaya di sini Anda memahami lah ya apa beda pengenaan 21 dan 26 walaupun sebetulnya bisa saja objek pajaknya sama gitu ya, objek pajaknya sama. Oke, jadi pajak ya pasal 21 ya, pengertiannya kita pahami dengan suatu bagan yang mudah-mudahan ini lebih mudah dipahami. Potong ya. Nah, ya. Jadi pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi. Ya, oke, jadi udah penekanan nih. Subjek pajak orang pribadi atas, nah ini kalau ini berarti kita bicara objek pajaknya nih. Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Kalau subjek pajaknya dalam negeri, berarti kenanya pasal 21. Kalau subjek pajaknya luar negeri, berarti dikenakan PPh pasal 2. Nah, ya, masih ingat menentukan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Masih ingat nggak semua? Dilihatnya dari mana? Dilihat dari kewarganegaraan kah? Atau dilihat dari hal lainnya? Hah? Ada yang mau jawab? Silakan jawab. Gimana? Dilihat dari apa? Ya, dilihat dari apa? Menentukan dalam negeri dan luar negeri? Geografisnya ya, Bu? Oh, enggak. Penggolongan subjek pajak berdasarkan geografisnya, iya. Itu terbagi dalam negeri dan luar negeri. Nah, sekarang gimana nih Anda menentukan bahwa subjek pajak ini dalam negeri atau luar negeri? Gitulah. Dilihat dari kewarganegaraannya kah? Bukan, dari mananya? Ya, Tempat tinggal. ya. Domisilinya ya atau tempat tinggalnya ya. Oke, tempat tinggalnya atau berniat tinggal di Indonesia berapa lama gitu ya. Kalau sudah lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak, maka dalam negeri atau luar negeri? Lebih dari 183 hari? Dalam negeri. Ya, walaupun dia WNA. Lah, kalau kita sih udah pasti lah. Kita pasti dalam negeri ya. Ya, subjek pajak dalam negeri. Kita lahir di sini, tinggal di sini. Ya, oke. Nah, itu ya. Kalau lupa, pelajari lagi. Nah, ini juga yang tadi sudah disinggung di awal ya, di undang-undang. Pemotong pasal 21 itu adalah
5 poin yang tadi ya. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Jadi contohnya badan, misalnya apa? PT Telkom, gitu ya. PT Telkom punya pegawai. Pegawainya menerima penghasilan, maka PT Telkom ini harus memotong PPh pasal 21. Pegawainya tahu beres aja bahwa saya sudah dipotong PPh pasal 21, gitu ya. Sudah bersih penghasilan yang saya terima. Lalu juga bendaharawan atau pemegang kas pemerintah. Nah, jadi contohnya saya PNS nih, saya kerja di PNJ, terima gaji dari negara melalui PNJ. Maka PNJ harus memotong PPh pasal 21. Ya, oke. Lalu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lainnya. Ya, jadi saya ambil contohnya badan pensiun, gitu ya. Ada suatu lembaga pensiun di Indonesia, dia membayarkan uang pensiun kepada para peserta pensiunnya, maka dia harus memotong PPh pasal 21. Lalu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya, serta badan juga, ini ya. Jadi misalnya apa? Orang pribadi gini, mungkin dipahami dari awal. Orang pribadi dan badan itu dalam hal kewajiban pemotongannya itu mesti ada yang diperhatikan bahwa kalau badan itu secara otomatis dia pemotong pajak. Ketika dia memberikan penghasilan dan penghasilan itu harus dikenakan PPh Potput, maka dia otomatis harus memotong PPh Potput tersebut. Ya, jadi contohnya tadi PT Telkom punya pegawai, ya udah dia langsung motong pasal 21, gitu ya. Nah, tapi kalau orang pribadi nggak serta-merta dia sebagai pemotong pajak. Hanya orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Jadi contohnya ini, orang pribadi yang punya misalnya pekerjaan bebas, misalnya dokter punya klinik, gitu ya. Dokter punya klinik, lalu di klinik itu pasti ada yang bekerja ya, misalnya ada suster, ada apa? Ada pegawai admin, maka dokter itu harus memotong PPh pasal 21. Ya, gitu ya. Dan juga penyelenggara kegiatan. Ya, kegiatan apa? Misalnya kegiatan lomba. Ya, lomba. Lalu dia memberikan hadiah kepada peserta lomba. Maka penyelenggara kegiatan ini harus memotong PPh pasal 21. Ya, oke. Jadi ini memotong pasal 21 ya, atau yang diatur di pasal 21. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung ya. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja, sebagai pemotong, intinya yang A dan B ini sudah jelas, mereka bukan subjek pajak. Atau bisa juga ini nih C ya, C. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bebas dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya. Tadi saya sudah menegaskan kalau orang pribadi itu tidak otomatis sebagai pemotong pajak, harus ada penunjukan dulu ya di DJP. Nah, sebagai saya contoh, saya bukan sebagai tidak memiliki pekerjaan bebas, nggak punya usaha gitu, tapi saya mempekerjakan di rumah ART. Nah, berarti saya nggak bisa tuh memotong PPh pasal 21. Ya, gitu ya. Nah, itu contoh realnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang siapa penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Oke. Nah, ini tentu yang diatur di pasal 3 Undang-Undang HPP atau dijelaskan lebih teknis di PMK nomor 16 tahun 2016. Nah, ini PMK ini masih aktif ya sampai saat ini, masih berlaku dalam walau gitu ya, walau sudah ada perubahan di Undang-Undang HPP-nya ini ya. Nah, lalu mesti diingat juga oleh Anda bahwa PPh ini masuk kategori berdasarkan apa? Golongannya merupakan pajak subjektif. Coba dijawab. Itu apa? Itu pajak subjektif. Ya, siapa yang mau jawab? Apa pajak subjektif? Julia jawab, pajak subjektif. Pajak subjektif apa?
Ya, pajak subjektif. Julia off camera juga. Siapa? Aidar. Aidar, jawab. Apa pajak subjektif? Aidar. Ya, Bu. Apa pajak subjektif? On kamera coba. Yang lain jangan tidur ya. Apa pajak subjektif? Pajak subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai syarat administrasi. Gitu. Yang Iya, Bu. saya tanya, ya, apa yang dimaksud dengan pajak subjektif? Memperhatikan keadaan WP, Bu. Ya. Oke. Di mana pengenaan pajak gitu ya, yang kita lihat pertama ya adalah keadaan WP-nya atau kondisi WP-nya. Ya, itu. Walaupun nanti kita lihat juga kondisi objek pajaknya. Tapi yang pertama kita lihat ya subjek pajaknya. Jadi contohnya gini nanti ya, implikasi ke depannya adalah begini. Ada A dan B. Ya. A dan B terima honor yang sama atau menerima penghasilan yang sama. Ya bentuknya sama lah, sama-sama gaji misalnya ya. Sama-sama gaji. Jumlahnya sama juga gitu ya. Jumlahnya sama, sama-sama 10 juta. Apakah pajak yang dikenakannya sama? Belum tentu. Karena barangkali si A ini adalah ya pegawai tetap gitu ya. Oke, ya. Lalu B ini adalah pegawai tidak tetap gitu ya. Jadi yang satu terima penghasilan sebagai pegawai tetap, yang si B terima penghasilan sebagai pegawai tidak tetap. Nah, itu pengenaan pajaknya bisa berbeda. Nah, oleh karena itu yang mesti dipahami adalah ya, ketika mempelajari ini ya, memahami PPh pasal 21 itu Anda jangan salah mengklasifikasikan wajib pajaknya. Karena dari awal salah ya pasti pengenaannya, bukan pasti ya, kemungkinan dalam pengenaannya pun itu akan ya tidak tepat. Ya, tidak tepat sesuai dengan aturan. Ya, oke. Jadi yang pertama nih ya, yang masuk kategori penerima penghasilan itu adalah pegawai. Pegawai ini bisa pegawai tetap, pegawai tidak tetap juga biasanya disebut dengan tenaga kerja lepas, ya. Lalu penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, THT itu tunjangan hari tua, JHT jaminan hari tua termasuk alih warisnya. Nah, ini kalau saya B selalu bilang ini B ini adalah kaitannya ke selesainya masa kerja. Selesainya masa kerja pegawai itu bisa karena pensiun, berarti dia sebagai penerima pensiun atau sejenisnya, atau bisa juga karena PHK, pemutusan hubungan kerja. Berarti dalam hal ini si pegawai itu bisa sebagai penerima uang pesangon. Ya, oke. Nah, yang C ini adalah bukan pegawai. Jadi bukan pegawai ini sudah terminologi yang yang inilah yang baku di sini ya. Jadi kalau bukan pegawai itu adalah ya bagian dari selain pegawai atau salah satu selain pegawai, iya betul. Tapi kalau Anda bilang bahwa selain pegawai itu hanya bukan pegawai, salah ya, gitu ya. Karena selain pegawai itu bisa ada nomor B, penerima uang pesangon, ada D, ada E, dan ada F. Ya, nah, jadi bukan pegawai ini memang di aturannya, di PMK-nya ini sudah dirinci nomor 1 sampai 12. Nih, saya liatin ke sini nih. Coba nih, ganti nggak nih bentuknya aturan nih?
Ya, ya, oke. Nah, ini ya seperti dijelaskan di pasal ya, nih. Ini yang termasuk dengan bukan pegawai, ya. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. Jadi ini mereka bisa punya usaha sendiri ya, akuntan bisa punya KAP, arsitek bisa punya kantor konsultan arsitektur gitu ya. Dokter bisa punya klinik ya. Nah, lalu ada kantor-kantor hukum gitu ya, misalnya punya pengacara atau notaris dan yang lainnya ya. Lalu yang kedua, pemain musik, pembawa acara dan seterusnya. Pokoknya ini kategori seniman lainnya. Kategori seniman maksudnya ya. Ya, lalu olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan seterusnya, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas asuransi dan atau distributor perusahaan MLM multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya ya. Nah, jadi untuk lebih ringkas bisa dilihat di sini bahwa yang kategori bukan pegawai itu ini ya, nomor 1 sampai 12. Jadi kalau mau dibilang B, D, E, F itu bukan pegawai salah ya. Kalau selain pegawai iya gitu ya. Tapi jangan bilang B, D, E, F ini bukan pegawai. Ya, paham ya? Oke. Lalu selanjutnya adalah D, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang, nah ini penekanannya, yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dalam perusahaan yang sama. Kalau dia merangkap gimana? Dia nggak masuk nomor D, dia balik nanti ke nomor A. Perlakuannya gitu ya. Jadi penekanannya yang tidak merangkap. Oke. Nah, lalu yang E, mantan pegawai. Ya, mantan pegawai. Jadi mantan pegawai itu adalah intinya dia tidak lagi bekerja di suatu pemberi kerja gitu ya. Atau tidak lagi bekerja di suatu tempat kerja ya tertentu, mungkin dia sudah pindah atau sudah keluar, tapi dimungkinkan dia masih menerima penghasilan dari tempat kerja yang lama, gitu ya. Nah berarti dalam hal ini tempat kerja yang lama itu harus memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai. Jadi contohnya apa ya? Misalnya pertengahan 2022 Tuan A gitu ya, Tuan A sudah nggak kerja lagi gitu ya, udah pindahlah ke perusahaan lain gitu ya, sudah tidak lagi kerja di PTB gitu ya, si Tuan A ini sebelumnya kerja di PTB sampai dengan akhir tahun 2021 gitu ya. Nah di 2022 dia sudah bekerja di tempat kerja yang lain ya. Nah namun gitu ya di PTB rupanya dia ada kebijakan ketika misalnya memenuhi target gitu ya, laba sekian ya, itu akan memberikan bonus kepada karyawannya, kepada pegawainya ya. Pegawai yang memang terlibat dalam operasional 2021. Sehingga adalah yang dari laba tersebut diberikanlah bonus kepada para pegawai. Termasuk si mantan pegawai ini gitu. Kenapa? Karena mantan pegawai ini kan dia masih bekerja sampai 2021. Berarti masih ada haknya tuh. Nah, ini perusahaannya punya kebijakan dah bayarkan aja bonusnya kepada si mantan pegawai tersebut. Nah, dari sini kita lihat bagaimana. Berarti harus ada pengenaan PP pasal 21-nya gitu. Yang memungut siapa? Yaitu perusahaan lama atas penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi agak beda nih kalau Anda perhatikan B dengan E ya. Kalau B ini lebih kepada saat dia berhenti kerja gitu ya. Saat berhenti kerja ketika di PHK dia terima uang pesangon. Kalau yang B saat pensiun dia terima uang manfaat pensiun dan yang lainnya, atau uang pensiun ya dan yang lainnya ya dan sejenisnya. Nah, tapi kalau yang E ini ya memang intinya bukan saat dia berhenti bekerja,
Ya mungkin berapa lama setelah dia bekerja di perusahaan sebelumnya, gitu ya. Nah, tapi dia masih menerima penghasilan dari perusahaan sebelumnya tersebut, ya. Lalu peserta kegiatan, tadi contohnya apa ya, kegiatan lomba, ya. Nah, berarti dalam hal ini penerima penghasilannya adalah pesertaan perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan kunjungan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan, peserta kependidikan, pelatihan dan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Ya, oke. Nah, ini dipahami baik-baik. Jadi ketika Anda menyelesaikan satu kasus, Anda masih memastikan nih pegawai WP yang mana, ya? Apakah A, B, C, D, E, atau F? Ya, karena salah Anda menentukan kriterianya, ya akan sulit juga nanti penerapannya tepat, ya. Oke. Nah, sekarang dari sisi penghasilan, ya. Apa penghasilan yang dipotong PP Pasal 21, gitu ya. Jadi kalau ini kan si penerimanya. Nah, ini penghasilannya, ya. Yang pertama adalah penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Ya. Jadi ini sekarang sudah lebih fokus ya. Jadi untuk penghasilan diterima oleh pegawai tetap, di mana pegawai tetap ini bisa mendapatkan penghasilan teratur. Jadi kalau teratur itu rutin setiap bulan, seperti misalnya terima gaji, terima tunjangan, terima ya pokoknya penghasilan bulanannya lah, gitu ya, yang terima bulanan. Tapi ada juga yang sifatnya tidak teratur. Jadi kalau tidak teratur itu dibayarkannya atau diterimanya bagi pihak pegawai itu biasanya hanya setahun sekali, gitu ya. Hanya setahun sekali. Contohnya apa? THR atau bonus, gitu ya. Nah itu ya. Nah itu yang masuk kategori tidak teratur. Ya. Lalu penghasilan penerima pensiun secara teratur. Ya. Jadi intinya sama. Ini yang nomor 1 dan 2. Ini yang menyinggung mengenai penghasilan teratur ya. Ya, ada yang menyinggung penghasilan teratur. Di pensiun itu ini biasanya diterapkan untuk PNS. Nah, PNS itu nerimanya memang setiap bulan, ya. Lalu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan hubungan pensiun yang diterima sekaligus, ya. Jadi PHK umumnya dibayarkan sekaligus. Lalu pensiun sebetulnya pada saat penerapannya ya ada yang memang teratur setiap bulan atau berkala, ada juga yang sekaligus. Nah, yang teratur itu tadi saya sampaikan contohnya PNS. Tapi kalau swasta itu biasanya pakai ini ya, lamsam atau sekaligus, ya. Lalu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ya. Imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Ya, oke. Lalu imbalan kepada mantan pegawai dan nah ini yang terakhir ya. Kalau yang tadi sebelumnya bisa dipahami lah ya. Nyambung dari si penerima penghasilannya. Nah, ini yang terakhir adalah penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun berstatus pegawai. Ya. Jadi bedanya apa ini dengan yang kalau Anda lihat di sini kan ada yang sebelumnya nih ya, poin 2 dan 3 terkait dengan pensiun ya. Jadi gini kalau yang terakhir, intinya bahwa yang menerima penghasilan ini masih statusnya pegawai, gitu, ya. Yang mana biasanya pegawai pada saat bekerja itu dia akan membayar iuran pensiun, ya. Sebetulnya iuran pensiun bisa dibayar sendiri atau bisa dibayarkan oleh perusahaan. Pokoknya ada pembayaran iuran pensiun. Jadi pensiun ini dibayar selama dia bekerja, misalnya bekerja 20 tahun gitu ya atau 30 tahun. Nanti pada saat pada saat pensiun dia akan menerima uang pensiun. Gitu, ya. Nah, sekarang kembali lagi sebetulnya pada kontraknya, kontrak pensiun ini gitu ya. Kalau memang kontrak dana pensiun ini, kalau memang ada kontraknya membolehkan uang dana pensiunnya ini diambil sebelum masa pensiun, ya berarti boleh itu ditarik gitu ya, ditarik sebelum pensiun kalau memang diperbolehkan. Ya. Jadi misalnya pensiunnya nanti nih
30 tahun lagi, gitu ya, atau 20 tahun lagi. Tapi baru masuk tahun ke-15 rupanya, ya, masuk tahun ke-15 rupanya si pegawai ini butuh dana, sehingga uang pensiunnya ini diambil terlebih dahulu. Jadi intinya ada penarikan dana pensiun lawan peserta pensiun yang masih berstatus pegawai. Nah, itu pun menjadi objek PPh pasal 21. Ya, oke. Nah, ini jadi ada beberapa poin di sini ya yang bisa kita pahami ya terkait dengan penghasilan dipotong PPh pasal 21. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum maju ke ininya, subtopik berikutnya? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanya? Diam aja. Ya, ada yang mau tanyakan? Halo? Nggak ada. Belum ada, Bu. Nggak ada. Jawab dong. Ya, nanti saya kira pada tidur lagi ya. Oke. Ya, sekarang lanjut. Jadi selain ada penghasilan yang dapat dipotong, pasal 21 ada juga yang tidak dapat dipotong. Ya, oke. Nah, ini yang saya kuningkan adalah yang nanti kita menyesuaikan pada aturan yang terbaru ya. Yang undang HPP bahwa natura atau kenikmatan itu memang bisa menjadi objek pajak ya. Jadi kita nanti bisa fokus ke A, C, D, E ya. Yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, guna dan beasiswa ya. Jadi uang pensiun itu bukan objek pajak. Lalu iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran THT JHT yang dibayar pemberi kerja ya. Nanti ini kita pahami lebih lanjut ya di mekanisme perhitungannya. Lalu zakat atau sumbangan wajib keagamaan badan lembaga dibentuk atau disahkan pemerintah dan beasiswa yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3 mengatur mengenai apa? Ayo, jawab. Ya, pasal 4 ayat 3. Ayo udah UTS, harusnya udah ngelotok tuh. Ya, pasal 4 ayat 3 mengatur mengenai apa? Ayo jawab. Penghasilan yang dikecualikan objek pajak. Ya, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ya, jadi ini yang saya mau tekankan. Kalau dari awal di Undang-Undang PPh waktu kita belajar PPh umum lah kemarin ya, kalau memang penghasilan itu bukan objek pajak di pasal 4 ayat 3, berarti masuk ke pasal-pasal berikutnya itu nggak akan jadi objek pajak, gitu loh penekanannya. Ya, nah ini salah satunya contohnya mengenai ini ya beasiswa. Sekarang yang kita mau bahas adalah dasar pengenaan dan pemotongan atau bolehlah disebut DPP ya, dasar pengenaan pajak. Nah, ini memang yang dijelaskan di PMK-nya ya, PMK 16 tahun 2016 ya, di pasal 9 ya. Jadi ada 4 poin, A, B, C, D. Ya, yang pertama, ini biasa disebut dasar pengenaannya itu PKP. Ya, pasal penghasilan kena pajak. Jadi kalau dalam konteks pasal 21, kalau itu adalah DPP-nya PKP, pasti setelah dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, yang berlaku bagi siapa? Pegawai tetap, penerima pensiun berkala, lalu pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, atau jumlah kumulatif penghasilan diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000 ya, dan juga bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan ya. Nah, 4 ini yang menggunakan DPP-nya PKP ya, PKP setelah dikurangi dengan PTKP. Nah, ini saya mau nyorotin yang ini nomor 4 ya, nomor 4, bahwa
Untuk bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan itu berarti dilihatnya dari imbalannya ya. Nah, imbalan bersifat kesinambungan berarti kalau dalam 1 tahun pajak dia menerima penghasilan lebih dari 1 kali ya. Misalnya dia terima di Januari, Februari, Maret, April ya, dan itu statusnya udah jelas ya bukan pegawaian, bukan pegawai maksudnya ya. Maka dalam hal ini masuk kategori imbalan yang bersifat berkesinambungan. Ya. Nah, tapi kalau seandainya dalam 1 tahun dia cuma terima bulan November, ya tidak lagi terima penghasilan di tahun tersebut, ya berarti dianggap mereka itu adalah bukan pegawai yang tidak bersifat bersinambungan. Berarti ini masuknya nanti ke C. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi itu ya membedakan bukan pegawai bersinambungan dan tidak bersinambungan. Nah, lalu juga DPP-nya adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Ya. Nah, ini nanti penerapannya adalah untuk pegawai tidak tetap ya, gitu ya. Nah, memang di sini nanti ada pengurangan, yaitu pengurangannya upah tidak kena pajak. Ya, oke. Jadi di sini boleh disebut sebetulnya DPP-nya adalah upah kena pajak, ya. Jadi kalau A ini adalah PKP, kalau B ini bisa kita sebut upah kena pajak, ya. Nah, yang C bagaimana? Yang C ini adalah DPP-nya 50% dari jumlah penghasilan bruto, gitu. Ya, walaupun nanti kalau kita pelajari lebih lanjut untuk bukan pegawai ini sama juga sebetulnya yang nomor 4 sama nomor C ada pengurangan 50%, gitu ya. Hanya apa? Kalau yang nomor A4 ini boleh dikurangi PTKP. Tapi kalau yang C ini tidak boleh dikurangi PTKP. Ya. Nah, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Ya, jadi DPP-nya 1 bisa PKP, bisa upah kena pajak, bisa juga 50% dari penghasilan bruto. Nah, kalau seandainya ya ada kategori WP lainnya di PP Pasal 21 gitu ya, mana Pasal 21 tidak masuk A, tidak masuk B, tidak masuk C, maka ini masuknya D. Maka DPP-nya apa? DPP-nya jumlah penghasilan bruto. Jadi tidak ada pengurangan apapun. Misalnya dia terimanya 1 juta, ya 1 juta itulah menjadi DPP. Ya, oke. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, memang mau nggak mau dari awal mesti dikasih pengantar begini ya, tapi akan lebih memahami ketika nanti sudah masuk ke contoh soal tentunya ya. Tapi sampai sini mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjutlah ya. Nah, sekarang kita masuk PPh Pasal 21 ya, yang awal dulu, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Ya, oke. Nah, ini jadi ada 2 bagian nih ya. Ada pegawai tetap dan ada penerima pensiun. Kursornya, gerakan kursornya kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Nah, sekarang mulai dari pegawai tetap. Jadi pegawai tetap ini penghasilan brutonya itu berasal dari apa saja? Ada gaji, ada tunjangan, ada premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Oke. Premi asuransi dibayar pemberi kerja ya. Tentu kalau dibayar sendiri bukan sebagai penghasilan ya, malah nanti kita bahas dari sisi lain ya. Oke, gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Nah, setelah diperoleh penghasilan bruto, Anda bisa tentukan penghasilan neto. Nah, penghasilan netonya ini bagaimana? Berarti setelah dikurangi 2 hal, boleh dikurangi 2 hal ya. 1, biaya jabatan. Menentukan biaya jabatan itu dari mana? 5% dari penghasilan bruto, tapi tidak sebesar-besarnya. Ada maksimumnya. 6 juta per tahun atau 500.000 per
bulan. Jadi contohnya penghasilan brutonya 5 juta. Nah, 5 juta berarti kali 15 kali 5% berapa? 5 juta kali 5% berapa? Berapa? 250.000. Oke, 250.000. Pertanyaannya, boleh nggak dikurangkan 250.000 biaya jabatan tersebut? Sebulan, boleh nggak dikurangkan 250.000 sebulan? Ya, boleh tidak? Dari kalimat ini kita pahami gimana? Boleh dikurangkan? Boleh. Boleh, karena tidak melebihi dari 500.000. Jadi ada batasannya, ya. Oke. Misalnya dia terima penghasilan 20 juta, penghasilan brutonya 20 juta. Berarti 5% dikali 20 juta ya? Berapa 5% kali 20 juta? Berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Boleh? Ya, Bu. Boleh nggak dikurangkan seluruhnya 1 juta? Boleh dikurangkan biaya jabatan 1 juta? Enggak. Tidak. Karena berapa? Karena maksimum berapa? Ya, karena 500.000. Jadi yang mau dikurangkan hanya sebesar 500.000 per bulan. Ya? Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Ya. Lalu berikutnya adalah iuran pensiun, JHT atau THT atau JHT yang dibayar sendiri. Jadi boleh nih dikurangi. Ya, iuran pensiun dan sejenisnya yang dibayar sendiri, nanti ada penjelasan lebih lanjut sebetulnya yang memang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah terdaftar di pemerintah. Ya, oke. Nah, kalau sudah dikurangi dua ini ya terhadap penghasilan bruto, ini hasilnya adalah penghasilan neto. Setahun atau disetahunkan. Jadi kalau setahun ya memang 12 bulan penuh gitu ya. Tapi bisa juga disetahunkan tergantung pada jumlah bulannya ya berdasarkan kondisi WP-nya. Ya. Nah, hasilnya adalah penghasilan neto ya. Yang jelas harus setahun atau disetahunkan karena dikurangi PTKP yang 1 tahun ya, yang dasarnya memang 1 tahun. Oke, masih ingat menghitung PTKP kan? PTKP ditentukan berdasarkan apa? Ditentukan berdasarkan apa? Keadaan apa? PTKP. Keadaan Apa? Keadaan apa? keadaan WP sama tanggungannya. Keadaan status dan tanggungan WP. Yang dilihat per kapan? Per tanggal berapa? Per tanggal Januari. 1 Januari ya. Segala perubahan yang terjadi di tahun berjalan itu baru diperhitungkan di PTKP tahun berikutnya ya. Jadi boleh dikurangi PTKP, hasilnya PKP. Nah, PKP ini nanti dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 ya. Tarif PPh pasal 17 ini ya yang progresif ya, yang 5% dan seterusnya. Nah, itu untuk pegawai tetap. Nah, sekarang untuk penerima pensiun, ya, penghasilan brutonya biasanya hanya dari uang pensiun berkala saja. Lalu boleh dikuranginya dengan apa? Biaya pensiun. Ya, biaya pensiun ini dihitung 5% dari penghasilan bruto, maksimum 2.400.000 setahun per tahun atau 200.000 per bulan. Jadi kalau misalnya dia terimanya berapa? 5 juta gitu ya. Nah, kan ketemu 250. Berarti Anda hanya boleh mengurangkan 200.000 saja. Tapi kalau misalnya terimanya 3 juta kali 5% berapa? 150.000. Nah, boleh itu dikurangkan sebesar 150.000 ya karena tidak melebihi 200.000. Ya. Hasilnya penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Hasilnya PKP dikali dengan tarif PPh pasal 17. Ya. Nah, ini barangkali yang mau saya jelaskan. Nah, ini. Nah, masih kelihatan nggak? Ya. Nah, sekarang ada perbedaan perlakuan ya iuran pensiun dan premi asuransi dengan beberapa kondisi di sini. Ya. Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan. Ya.
intinya ya ada iuran pensiun dan ada premi pensiun, premi asuransi, ya. Nah, lalu ada kondisi dibayar sendiri oleh pegawainya atau dibayar oleh pemberi kerja, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya iuran pensiun ini dibayar sendiri, ini boleh sebagai pengurang. Ya, tadi kan di sini nih. Nih, ya, nih. Yang tadi kita udah bahas di sini ya. Iuran pensiun itu ya, dibayar sendiri itu boleh sebagai pengurang. Ya, oke. Tapi kalau premi asuransi dibayar sendiri itu nggak boleh sebagai pengurang. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena ini nanti ada kaitannya ke masa depan. Bahwa ujung-ujungnya tidak boleh pengenaan pajak itu lebih satu kali dari satu sumber yang sama. Ya, oke. Sekarang kalau iuran pensiun dibayar oleh pemberi kerja, ya, maka itu bukan objek PPh. Ya, bukan objek PPh kalau dibayar oleh pemberi kerja. Ya. Tapi kalau premi asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja, itu boleh menjadi objek pajak. Ya, jadi di sini nih maksudnya nih. Nih, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja jadi objek pajak di sini. Jadi masuk apa? Penghasilan bruto. Ya. Ya, masuk sebagai penghasilan bruto. Tapi kalau iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja ini tidak boleh sebagai penghasilan bruto. Nah, ini penjelasan negeri ya. Jadi ada kaitannya saat ini dengan di masa depan. Jadi kalau dibayar pemberi kerja, sambil dulu dibayar oleh pemberi kerja ya. Kalau iuran pensiun itu bukan objek pajak. Ya. Kenapa? Karena uang pensiun di masa depannya itu jadi objek pajak. Tuh. Ya, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa. Ini kan satu sumber yang sama. Kita nggak mungkin terima uang pensiun kalau sekarang kita masih pegawai ini bayar iuran pensiun. Baik bisa dibayar oleh perusahaan, oleh pemberi kerja, atau bisa dibayar sendiri gitu loh. Ya, sama. Kita juga nggak mungkin bisa klaim uang manfaat asuransi kalau kita nggak bayar premi asuransi. Gitu, ya. Nah, sehingga kita lihat di sini, ya. Jadi saat ini iuran pensiunnya itu yang dibayar oleh pemberi kerja bukan objek pajak, tapi di masa depan uang pensiun ini menjadi objek pajak. Ya. Nah, sekarang premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, ini objek pajak. Ya, jadi kan kalau objek pajak ujung-ujungnya menyebabkan PKP saat ini menjadi lebih besar. Pajaknya jadi lebih besar. Tapi, nah dibandingkan dengan di masa depan, uang manfaat pensiun itu bukan objek pajak. Ingat ya di PPh umum di dasar-dasar pengenaan pajak bahwa mengenakan pajak itu harus pada saat yang tepat. Saat memang dia mampu dipungut pajak. Nah, sekarang kalau untuk uang asuransi, biasanya orang menerima uang asuransi terkait dengan apa sih? Terkait dengan suatu kondisi dia mengalami ya katakanlah hal buruk atau musibah ya, gitu ya. Jadi dalam hal ini tega dong gitu ya, orang sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi itu filosofinya kenapa memang uang manfaat pensiun memang tidak boleh dikenakan pajak. Jadi di masa depan memang tidak dikenakan pajak, tapi pada saat ini premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja itu menjadi objek pajak. Ya, sampai sini jelas nggak? Bisa dipahami sampai sini? Ya, diam aja. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jawab dong. Ya. Lalu, yang dibayar oleh pegawai. Nah, sekarang kalau dibayar oleh pegawai, iuran pensiun itu sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, jadi ini nih tadi yang contohnya ini di sini. Ya, ini boleh sebagai pengurang. Gitu ya. Kenapa? Karena ini kaitannya ke masa depan. Uang pensiun itu menjadi objek pajak di masa depan. Nah, berarti kita balik lagi nih ke yang saat ini. Kalau dia sebagai pengurang penghasilan bruto dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri, efek PKP-nya menjadi lebih kecil atau lebih besar? Efek PKP-nya lebih kecil lebih besar? Jawab. Dengan iuran pensiun ini dikurangkan dari penghasilan bruto, maka efek PKP-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Yuk, jawab.
Lebih kecil, Bu. Oke, PKP-nya lebih kecil. PPh-nya sekarang lebih kecil. Nggak apa-apa menyebabkan PPh sekarang lebih kecil. Toh uang pensiunnya yang di masa depan itu dikenakan pajak atau sebagai objek pajak. Ya, oke. Nah, sekarang kalau premi asuransi. Premi asuransi yang dibayar sendiri nggak boleh dikurangin. Jadi, kalau nggak boleh dikurangin, nggak boleh berdampak PKP-nya lebih kecil. Ya, atau PPh-nya lebih kecil. Gitu, nggak boleh berdampak seperti itu. Jadi intinya ya dalam hal ini ya PKP-nya harus ya besar gitu ya, boleh kata kita besar ya, tanpa ada pengurangan premi asuransi yang dibayar sendiri. Kenapa? Karena di masa depan uang manfaat asuransi itu bukan objek pajak. Ya, jadi fair nggak menurut Anda? Fair nggak nih? Ya, menyeimbangkan antara saat ini dan masa depan. Bahwa itu kan sebetulnya satu hal yang saling terkait gitu ya. Saat ini dan masa depan. Giliran pensiun saat ini, di masa depannya uang pensiun. Ya, di saat ini premi asuransi, di masa depannya adalah uang manfaat asuransi. Oke. Ya, sampai sini mau tanyakan? Ya, oke. PTKP saya nggak mau bahas lagi ini ya, tidak perlu kita bahas lagi karena memang sudah kami sebelumnya ya. Yang jelas di undang-undang PPh-nya gitu ya, di undang-undang HPP. Nah, ini di sini ya tadi tadi belum sampai ini ya. Ya. Memang tidak berubah, jadi masih yang pakai 2016. Untuk orang pribadinya 54 juta, untuk WP kawinnya 4.500.000, untuk tambahan maksimum 3 orang gitu ya. Ya, itu 4.500.000 ya. Untuk PTKP karyawati sudah kita bahas kan? Sudah dibahas belum? Masih ingat semuanya? Ada yang status kawin? Lalu status kawin suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, dan status tidak kawin. Ya, ini sudah kita bahas belum? Masih ingat Anda? Ya, gimana? Sudah pernah dibahas belum? Harusnya sudah ya. Hah? Ayo direspon dong, biar saya nggak ngomong sendiri. Udah pernah dibahas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, bilang dong sudah. Ya, ya. Jadi tinggal mempelajari lebih ini ya, lebih lanjut ya. Oke, jadi saya nggak usah ulas lagi untuk ini PTKP. Nah, sekarang untuk tarif ya. Ini tarif berlaku sebelum 2022 ya. Oke. Di mana ada lapisan PKP-nya sampai dengan 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta 30%. Oke. Nah, ini yang tarif terbarunya ya. Oke. Dilihat di sini tarif terbarunya yang ini nih, yang undang-undang HPP. Jadi sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5M 30%, dan di atas 5M 35%. Ya, ini tentu berlaku di tahun 2022. PTKP tidak berubah ya, jadi masih mengacu pada ketentuan di tahun 2016. Ya. Oke. Nah, sekarang penjelasan mengenai PPh pasal 21 jenis pajak berdasarkan periodenya itu adalah pajak massa ya. Jadi yang dipotong setiap yang dipotong setiap bulannya. Ya.
Jadi setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir itu dihitung adalah perkiraan penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun, di mana penghasilan teratur sebulan dikali dengan 12 bulan. Dan untuk masa pajak terakhir selisih antara PPh terhutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong dengan masa-masa sebelumnya, ya. Oke, nanti ini barangkali lebih dipahaminya, bisa dipahaminya pada saat Anda materi praktek pajak ya, karena memang di situ Anda akan menggunakan formulir-formulir pajak ya terkait dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan. Ya. Nah, lalu masa perolehan penghasilan kurang dari 12 bulan ada yang disetahunkan dan ada juga yang tidak disetahunkan. Yang disetahunkan bila WP OPDM meninggal dunia atau meninggal Indonesia gitu ya untuk selama-lamanya di pertengahan tahun. Lalu juga yang disetahunkan berarti itu adalah yang orang asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Jadi memang orang asing ini sudah kategorinya tentu WPDN atau karyawan pindah cabang ya. Yang tidak disetahunkan kalau mulai bekerja di pertengahan tahun, lalu WPOPDN pindah kerja ke pemberi kerja lainnya ya. Oke, ini aja dulu lah di pelajar kita pahami dulu, tidak perlu mendalam tapi nanti kita akan mendalam di beberapa contoh perhitungan ya. Oke, nah pegawai tetap aja tadi sudah banyak ya sama penerima pensiunan berkala ya. Nah ini yang nanti kita pelajari untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai. Nah sekarang untuk ilustrasi bagaimana menghitungnya, kita bisa langsung lihat ke PMK. Ya nanti ini saya share semua. Ya. Di buku Sitres ini sebetulnya ada, cuman saya mau ambil contoh-contoh yang lain. Jadi di buku Sitres ini pun Anda bisa pelajari, gitu ya. Anda bisa pelajari, tapi untuk pembahasan ini saya mau gunakan di aturan langsung. Ya, yuk dibaca dulu. Saya pengen minum dulu sebentar ya. Ininya tenggorokannya kering. Ya. Nah. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, masih terlihat ininya? Ini bentuknya apa ya? Lihat ya, contohnya ya. Oke. Ya. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Nah, iuran pensiunnya dibayar sendiri ya. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji
Ya. Nah, lalu gimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Ya. Nah, sekarang kita mulai dari gaji. Gaji ini berarti penghasilan bruto. Ya, kalau memang ada yang lainnya di penghasilan bruto tentu diperhitungkan. Lalu pengurangannya biaya jabatan. 5% dikali penghasilan bruto 5750. Jadi ketemulah 287.500. Ya. Nah, ini boleh dikurangkan? Seluruhnya boleh dikurangkan tidak? 287.500. Boleh dikurangkan? Saya mau tanya nih, boleh dikurangkan kah? Boleh. Kenapa? Karena nggak melebihi 500.000. Ya, oke, good. Lalu iuran pensiun boleh dikurangkan, ya, untuk iuran pensiun dibayar sendiri 200.000. Jadi totalnya itu adalah 487.500. Kurangkan ke 5750, maka penghasilan neto sebulannya 5262.500, ya. Itu ingat sebulan. Nah, sekarang kita setahunkan dikali dengan 12, ya tentu asumsinya dia memang dari awal sudah di perusahaan tersebut, ya. 12 dikali 5262.500 jadi 63.150.000. Kurangi dengan PTKP, PTKP-nya apa? Simbolnya apa? K0 ya. Simbolnya K0. Kawin dan tidak ada tanggungan, ya. Jadi untuk PP-nya 54 juta, untuk tambahan karena menikahnya tambahan menikahnya 4.500.000, jadi totalnya adalah 58.500.000. Kurangkan ke 63.150, maka penghasilan kena pajak setahunnya adalah 4650. Ya. Jadi tentu ini masuk lapis pertama, sehingga PPh pasal 21 terutamanya hanya 5% saja, ya, karena tarif 5% saja. 5% dikali 4650 itu jadi 232.500. Ini PPh pasal 21 setahun, sebulan berarti tinggal dibagi dengan 12. Jadi sebesar 19.375. Oke. Nah, kalau ditanya berapa take home pay-nya? Take home pay, jumlah uang yang dibawa pulang lah bersihnya, ya. Itu berarti dia kan terimanya 5750, ya. Lalu kurangi dengan iuran pensiun. Dan pensiun ini kan memang yang dibayar sendiri dari penghasilannya. Kalau biaya jabatan ini adalah pengurang untuk menghitung PPh, bukan pengurang real nominal dari uangnya, ya. Sama PTKP juga. PTKP ini adalah pengurangan untuk menghitung PPh, bukan pengurangan real dari nominal uangnya, ya. Jadi nanti dikuranginya 5750, 200.000 gitu, ya. Lalu dikurangi dengan PPh sebulannya 19.375. Ya. Berarti itu adalah take home pay sebulannya, ya. Nah, di sini ada penjelasan. Biaya jabatan adalah biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak, ya. Jadi biaya terkait dengan katakanlah ya pelaksanaan pekerjaan dia sebagai pegawai tetap, ya, gitu ya. Nah, lalu contoh tersebut berlaku apabila pegawai bersangkutan sudah memiliki NPWP. Ya, jadi tidak ada kenaikan 20% kalau memiliki NPWP. Nah, dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar 120% dikali 19.375. Jadi harus dibayar 23.250, ya. Jadi tambahannya 20% dari 19.375, berarti totalnya adalah sebenarnya bisa dihitung langsung 120%. Ya. Nah, lalu untuk contoh-contoh berikutnya dianggap memang semua memiliki NPWP, gitu ya. Jadi perhitungannya tanpa kenaikan 20%. Ya, sampai sini gimana? Ada mau ditanyakan? Habis ini mau tanyakan? Bu, saya Gimana? mau tanya. Boleh. Siapa? Astrid, Bu. Ya, gimana Astrid? Ada yang mau tanyakan? Yang 120 dapat dari mana, Bu?
120 yang mana ya? Yang di bawah tadi Bu, yang dikaliin sama 19.000 kalau nggak. Oh, Iya Bu. ya nih, diulang ya. Jadi gini, kenaikannya berapa kalau dia tidak punya NPWP? 20% ya. Itu, kenaikannya 20%. Aturannya gitu. Kalau si WP nggak punya NPWP, maka ada kenaikan tarif sebesar 20%. Apa tadi di sini belum ini ya, sebentar. Yang mana ya? Sini kali ada ya. Nah ini. Ya udah kesini dulu deh. Penerima penghasilan tidak ber-NPWP untuk PP Pasal 21 dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Dipotong PP Pasal 21 sebesar 120% dari PP Pasal 21 yang seharusnya dipotong jika ber-NPWP, gitu ya. Ya. Di mana kalau yang PPh bersifat final nanti kita pahami gitu ya apa yang bersifat final, tapi kita belum bedakan yang final tidak final ya. Tapi jika pegawai tetap ber NPWP sebelum pemotongan bulan Desember, maka diperhitungkan oleh pemotong dengan PP Pasal 21 tentang bulan-bulan berikutnya. Ya. Oke, jadi oke lah, ini nanti yang bawah ini ya, ini teknisnya, tapi yang jelas ada pengenaan tarif lebih tinggi 20%. Ya, jadi di sini, mana yang tadi di sini ya? Nah, jadi di sini gini, 19375 itu adalah PPh 100%-nya gitu loh. Ya, 19375 ini PPh 100%-nya. Nah, karena dia nggak punya NPWP, berarti ada tambahan 20%-nya. Gitu. Ya, 20% dari berapa? Dari 19375. Ya, berapa tuh 19375 dikali 20%? Ya, kurang lebih berapa? 3.800-an ya. Nah, ya. Nah, sehingga ketika Anda mau menghitung berapa total PPh yang dibayar, itu adalah 100% plus 20%, jadi 120%. Sehingga ketika dikalikan dengan ini, 19375, nah berarti pengalinya adalah 120%. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Bisa, oke. Nah, sekarang kita lanjut yang 112. Ya, coba dibaca dulu. Bentar. Ya. Bambang Eko adalah pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana. Menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian, gitu ya, dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Ya, jadi nanti itu ada pengalinya ke gaji ya. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 3,7% dan dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan THT, jaminan hari tua, gitu ya, sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Ya, oke. Nah, jadi nanti dari sini pastikan mana yang menjadi objek pajak atau bukan objek pajak gitu ya, atau yang jadi objek pajak atau sebagai pengurang. Nah, pengurangnya ini adalah yang boleh dikurangkan atau tidak boleh dikurangkan. Ya, PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PP Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Ya, coba lihat di sini. Ya. Gaji sebesar berapa? 8 juta. Nah, lalu di sini ada premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini adalah premi yang bagaimana?
Premi yang dibayar sendiri atau premi yang dibayarin oleh perusahaan? Yuk, dijawab. Dan dihitungnya dari mana? Ada 40.000 dan 24.000. Yuk, siapa yang mau jawab? Ya. Perusahaannya, Bu. Yang dibayarkan oleh perusahaan, gitu. Iya, Ya. Bu. Oke, dihitungnya dari mana itu? Yang 40.000 dari mana? 8 juta dikali 0,50%. Ya, 8 juta dikali 0,5 Perusahaan. persen. Lalu, yang berikutnya, premi jaminan kematian, 24.000 dari mana? 8 juta, Bu. Ya, 0,3% dikali 8 juta. juta. Ya. Nah, lalu ada juga kan iuran jaminan hari tua nih. Ya, iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh PT Chandra Kirana. Kenapa tidak diperhitungkan nih? Kok nggak ada sih di sini? Nggak diperhitungkan di penghasilan bruto. Kenapa? Bukan objek PPh. Ya, bukan objek PPh pasal 21. Ya, good. Nah, sekarang pengurangannya apa? Yang pertama biaya jabatan. Boleh semuanya dikurangi. Biaya jabatan tersebut 5% dikali 8.064.000. Ini boleh dikurangi semuanya? Boleh. Boleh. Ya, oke. Ketemu angka 403.200 ya, di bawah 500.000. Lalu adalah yang berikutnya iuran pensiun. Iuran pensiun yang dibayar sendiri. Coba tuh kalimatnya, dilihat tuh. Berapa iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Bambang Eko? Berapa? 200.000. Baca yang benar. Berapa? Ya, 100.000. Ini harusnya 100.000 ini. Ya, harusnya 100.000 ya. Nih, Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Ini udah saya kasih catatan nih, seharusnya 100.000 ya. Oke. Lalu iuran jaminan hari tua. Nah, iuran jaminan hari tua ini yang bagaimana? Yang tentunya, nah ini. Yang dibayar sendiri oleh Bambang Eko sebesar 2% dikali 8 juta. Jadi ketemunya berapa? 160.000. Ya? Oke. Nah, ini tapi kalau ditotalkan udah bener ini. Jadi 403 sekian ditambah 100 ditambah 160, 663 ya. Sama nggak? Nih, 663. Sama ya? Oke. Nah, jadi 663.200 lalu kurangkan terhadap penghasilan bruto, hasilnya adalah penghasilan neto sebulan 7.400.800 rupiah. Ya. Oke, lalu disahunkan kali 12, jadi 88.809.600. Ya. Nah, lalu dikurangi dengan PTKP. PTKP tadinya apa? Di soal apa? TK apa kalah ya? K0 ya? K0 berarti untuk WP-nya 54 juta, untuk tambahan karena menikah 4.500.000 ya. Jadi totalnya 58.500. Itu PTKP-nya. Kurangkan dengan terhadap PKP, kurangkan dengan penghasilan neto. Hasilnya adalah PKP setahun. Nah, yang mesti dipahami adalah bahwa PKP itu boleh dibulatkan. Ya, PKP itu boleh dibulatkan ke ribuan ke bawah. Jadi seperti ini nih. Ini 600 ya, 600 berarti bulatkan ke 9.600 berarti bulatkan 9.000. Misalnya 9.999. Nah, berarti bulatkannya ke 9.000 gitu ya. Pokoknya hilangkan aja nih 3 digit di belakangnya, hilangkan aja jadi jadikan 0 semua. Ya beda kalau kita di matematis kan, di matematik kalau di bawah 5 bulatkannya ke bawah, di atas 5 bulatkannya ke atas gitu ya. Enggak seperti itu kalau aturan pajak, ya. Oke. Jadi PKP setahunnya 30.309.000 dikali tarif 5%, maka ya ketemu 1.515.450. Ya. PPh 21 bulan Januarinya berapa? Tinggal bagi 12. Jadi berapa?
126.288. Ya, sampai sini gimana, jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Ya. Oke. Ada beberapa ya yang lain ini banyak pasal 21 pegawai tetap, ini ada beberapa kondisi ini. Kalau ini contohnya untuk karyawati dengan status menikah tanpa anak gitu ya. Oke. Ya. Lalu juga ada siapa lagi ini? Ya, ini sama juga karyawati gitu ya. Nah, lalu sama ini ya. Nanti ini ada beberapa kondisi sebetulnya di sini. Ya, ada kondisi misalnya suaminya tidak berpenghasilan atau suaminya berpenghasilan gitu ya. Nah, terus ada contoh gaji mingguan dan gaji harian, ya. Oke, memang kita belum masuk sini, tapi memang ini nggak bisa dibahas semua, ini banyak sekali gitu ya. Jadi sangat bervariasi ya. Termasuk ada penghasilan yang sifatnya tidak teratur gitu ya, yang tadi kita sudah bahas di awal gitu ya. Oke, jadi untuk pegawai tetap nanti diupayakan untuk Anda mempelajari ya secara mendalam ke beberapa contoh yang ada penerapan di ya, contoh penerapan di sini ya. Nah, lalu ya, kalau namanya belajar akuntansi atau pajak atau yang sifatnya eksak kan Anda nggak mungkin ya ada soal, ada jawaban diplototin aja, bisa nggak seperti itu? Tentu tidak bisa ya. Jadi ketika Anda sudah lihat, oh ya contohnya begini, jawabannya seperti ini, ya nah, yang harus Anda lakukan apa? Anda coba sendiri pakai soal yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk lebih memahaminya, nah ini nanti saya akan share soal ya seperti ini. Ya, ini soal sudah sangat lengkap sampai PPH pasal 26. Nah, sekarang Anda fokusnya apa? Coba kerjakan PPH 21 untuk pegawai tetapnya saja ya. Mulai dicicil dari sekarang. Saya belum siapin untuk submit di e-learning ya. Ini nanti saya mau share di grup saja dulu ya. Kerjakan dulu yang sudah saya jelaskan gitu ya, khususnya untuk pegawai tetap ya. Karena di sini ada beberapa lain ya, tidak hanya ada pegawai tetap sepertinya bukan pegawai dan itu belum saya jelaskan ya. Minimal pegawai tetap dan pensiunan lah ya yang menerima penghasilan secara berkala ya. Oke, nanti saya mau share Anda sudah presensi belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Nah, ini. Jadi untuk penjelasan hari ini, saya coba akhiri dulu gitu ya. Nanti kita bahas soal sama-sama, tapi tetap Anda harus mengerjakan terlebih dahulu. Ya, waktu yang ada Anda kerjakan untuk soal-soal itu. Ya, dulu kan untuk PPH pasal 21 pegawai tetap. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa? Ngerjainnya itu di Excel atau di tulis tangan? Tulis tangan Tulisan aja saya. dulu ya, tulis tangan aja. Ya. Oke, makasih, Bu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Davi mau tanya, Davi? Senyum aja. Enggak jadi, Bu. Enggak jadi. Ya. Oke, itu saja ya, saya akhiri ya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Untuk nanti kalau ada pengganti saya akan informasikan atau koordinasi dulu dengan Anda ya, supaya nanti memang waktunya pas gitu ya untuk Anda. Oke, ketutup. Nah, ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Saya selalu tetap semangat. Saya pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gue nggak bisa sih.